Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai eksplorasi, jumpa lagi. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan, dimudahkan dalam berbagai aktivitas, tidak kurang suatu apapun. Oke guys, kali ini kita sambung beberapa kegiatan bulan yang lalu pada penyampaian akar expose root dari bahan sancang. Kali ini kita akan review kembali tahapan proses untuk agenda yang kita rencanakan dari bahan bonsai sancang Neagari ini adalah reposisi ulang, berikutnya cutting dari beberapa perakaran serabut dan akar-akar yang mungkin potensial ukurannya lebih besar dan kurang produktif. Selanjutnya tahapan yang kita lakukan adalah repotting atau mereposisi ulang pada pot yang sama atau pot yang lain dengan menggunakan media baru tentunya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita belajar bersama untuk proses sesuai dengan agenda dari bahan sancang hari ini. Sahabat bonsai, yang pertama kita lakukan adalah memotong akar-akar yang tembus pada pot yang kita gunakan. Jadi pot yang berisi dengan sancang Neagari ini sudah waktunya untuk dilakukan proses bongkar media tanam atau diganti, dan selanjutnya sesuai dengan rencana kita akan lakukan tahapan akhir nanti mereposisi dan memproning sedikit beberapa bagian daun yang mungkin perlu untuk dikurangi untuk menghindari terjadinya dehidrasi pada sancang yang pindah tempat atau pindah media. Selanjutnya seperti yang nampak di depan adalah proses untuk menguras beberapa media tanam lama yang sudah padat. Terlihat akar-akar sudah nampak jelas setelah disiram. Sebelum selanjutnya kita akan keluarkan bahan sancang Neagari ini di media pot lama. Tampak di situ walaupun bahan ini adalah bahan proses sancang Neagari yang tidak butuh proses mengatur secara detail bagian-bagian perakaran, namun agar akar terlihat reposisi secara alami ke samping dan ke kiri, tadi terlihat ada bahan yang sudah lama kita gunakan sebagai media alas agar terkondisi reposisi akar secara alami ke bagian sisi kiri kanan secara keliling. Nah, nampak di sini sudah kita lakukan proses pembersihan bagian-bagian dari anatomi bahan sancang Neagari ini. Langkah ketiga, kita persiapkan beberapa peralatan yang mendukung untuk melakukan proses press akar, karena target adalah dengan melakukan proses press akar dari beberapa bagian bidang perakaran, akar dominan ataupun akar-akar serabut penunjang yang lainnya. Ini harus dilakukan untuk melakukan target-target sesuai dengan tujuan dari pemotongan atau pengepresan akar dari bahan bonsai tertentu. Tujuannya adalah untuk meregenerasikan akar-akar baru, membuang akar-akar yang sudah tidak produktif, atau mungkin ada beberapa bagian perakaran yang sudah mati, itu harus bisa dihilangkan untuk mengurangi potensi pembusukan pada bagian dasar pangkal bahan bonsai. Nampak di sini ada sebagian besar akar-akar yang tumbuh mudah di situ di beberapa bagian.
Untuk diketahui sebagai informasi penegas bahwa sancang niagari biasanya tidak terlalu rumit pengaturan dari bagian prakaranya secara beraturan, namun kita lakukan sesuai dengan flow dari alur batang yang tersusun dari kumpulan akar. Kita harus menyesuaikan secara berirama beberapa bagian bidang pangkal perakaran. Nah, selanjutnya yang nampak di depan ini adalah bagian pengikat yang sudah lama saya buat untuk menyatukan beberapa bagian perakaran agar akar-akar ngumpul padat di satu tempat, bahkan dengan seiring proses perkembangan pembesaran akar-akar yang akan jadi batang ini sudah menyatu. Nah, ini hasilnya yang diikat dengan menggunakan bahan plastik krep ya. Oke, itu dibuka dan selanjutnya kita perlu bersihkan sambil menata ulang beberapa bagian dari akar-akar yang mungkin keluar, yang akan merusak kesan irama dari proses yang akan tentu terlihat sesuai dengan harapan adalah nirus atau ngepan di situ. Oke, sahabat bonsai eksplorasi, selanjutnya nampak di depan pada media pot kosong kita sudah mulai kasih dasaran dari material dari bahan pecahan genteng atau bata yang fungsinya ini sangat efektif untuk menyerap dan menetralisir kelebihan air. Selain itu, pecahan bata ataupun pecahan genteng yang jadi alas dari material di media pot, media tanam sangat bermanfaat untuk menetralisir bakteri-bakteri sekaligus menyeimbangkan kondisi yang ada di dalam material, sehingga proses kesehatan pertumbuhan bonsai akan lebih bagus. Selanjutnya, untuk material esensi dari bahan yang digunakan khusus bagi bahan-bahan termasuk sancang yang sudah dipotong perakarannya agar tetap terjaga kesehatan perakaran, tidak membusuk atau bakteri, maka akan kita gunakan material yang steril, yaitu pasir kali. Pasir kali yang tidak tercampur dengan pupuk kandang. Kalaupun ada campurannya mungkin bisa CC yang sudah steril juga, ataupun boleh ditambahkan dengan kokopit. Ini bahan-bahan yang sudah disterilkan walaupun ada 3 komposisi percampuran yang digunakan, yaitu pasir kali yang ada batu apungnya, berikutnya CC ataupun mungkin bisa dari kokopit. Namun di situ dipastikan bahan akan steril, tidak membuat perakaran bisa berakibat pembusukan atau terjadi bakteri, yang tentu akibatnya yang tidak diinginkan adalah terjadi bahan layu, menguning, bahkan sampai terjadi kematian akibat konsekuensi penggunaan bahan-bahan material yang tidak sesuai. Oke kawan-kawan, ini tahapan yang mungkin secara garis besar kita ketahui bersama. Ini hanya sebatas simulasi untuk belajar bersama sambil kita ngopi dan rileks, silaturahim. Mari dulu untuk sementara, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk berikan tanggapan, komentar ataupun like. Selebihnya jika berkeinginan untuk subscribe silahkan. Bagi kawan-kawan yang sudah lama mengunjungi channel ini, terima kasih banyak atas atensi support. Semoga kita semua semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatannya untuk kita sama-sama belajar mulai dari tahapan-tahapan perawatan bonsai yang kita buat sesuai dengan style atau gaya yang kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.